Oke bro, kita langsung mulai aja bahasan kita hari ini. Sambil lo ngopi atau nyantai, coba deh lo pikirin sebentar. Dari semua hewan-hewan gahar yang ada di muka bumi ini, kayak singa, elang, serigala, atau hiu, kenapa entah gimana ceritanya, manusia tuh malah bisa sangat memuja seekor ikan kolam yang geraknya super lambat. Kayak bayangin aja, kita lagi nongkrong nih, ngomongin hewan apa sih yang melambangkan kekuatan tertinggi atau kesuksesan finansial, dan tiba-tiba jawabannya adalah ikan berwarna-warni yang kerjanya cuma muter-muter pelan di air. Ikan yang santai banget. Nah, hari ini gue bakal membongkar habis-habisan cerita yang bener-bener gila di balik ikan koi. Lo pasti ngerasa agak aneh kan mikirinnya? Maksud gue, di satu sisi insting manusia tuh suka banget sama predator. Kita suka hewan yang kuat, cepat, agresif, yang punya taring tajam. Tapi di sisi lain, ikan yang super santai dan gak punya taring ini justru berhasil menciptakan sebuah obsesi massal di seluruh dunia. Mereka sama sekali gak buas, tapi pesonanya itu loh bikin orang benar-benar tergila-gila. Coba lo resapi deh kontrasnya. Gimana ceritanya hewan yang sama sekali gak berbahaya dan kelihatannya pasrah-pasrah aja ini bisa bertransformasi jadi simbol yang paling dihormati di berbagai budaya? Fakta gilanya tuh gini bro. Ikan yang tenang ini benar-benar bisa bikin orang rela ngeluarin duit jutaan dolar. Iya, miliaran rupiah. Belum lagi, ada loh orang-orang sibuk, eksekutif-eksekutif top, yang rela bangun jauh sebelum matahari terbit, setiap hari tanpa absen, cuma buat ngasih makan dan ngeliatin ikan-ikan ini berenang dalam diam sebelum mereka berangkat kerja. Buat orang di luar hobi ini, mungkin kedengarannya absurd banget kan? Kayak ngapain sih buang-buang waktu dan uang sebanyak itu buat ikan? Tapi gue jamin, setelah lo dengerin semua rahasianya hari ini, lo bakal ngangguk dan bilang, wah, pantesan aja mereka rela ngelakuin itu semua. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dari makan malam berlumpur menjadi permata hidup. Lo harus tahu sejarah aslinya nih. Ikan-ikan mewah bernilai miliaran ini awalnya sama sekali nggak berenang di kolam marmer Hotel Bintang 5. Percaya atau enggak, dulunya mereka ini cuma ikan bertahan hidup yang hidupnya di lumpur, dan nasib akhirnya ya di atas piring makan malam buat nyambung hidup orang-orang zaman dulu. Cerita ini bermula ribuan tahun lalu di Tiongkok kuno. Moyang ikan koi ini tuh sebenarnya cuma ikan mas biasa yang diternakan karena satu alasan. Mereka gampang banget hidup dan tangguh di lingkungan sekeras apapun. Ibaratnya mereka ini ikan kuli lah di zaman kuno. Terus seiring waktu, mereka menyebar ke pedesaan Jepang, tepatnya ke daerah pegunungan Niigata. Nah, Niigata ini terkenal sama badai saljunya yang ekstrim abis. Di sana, para petani nanakin ikan ini di sawah cuma buat dijadiin stok makanan pas musim dingin yang brutal itu datang. Waktu itu boro-boro mikirin keindahan warna, ini murni urusan perut biar nggak mati kelaparan. Tapi, masuk ke tahun 1800-an, ada sebuah momen ketidaksengajaan yang luar biasa. Beberapa petani nyadar ada yang aneh. Sebagian kecil ikan mas ini mengalami mutasi warna secara acak. Ada yang tiba-tiba punya bercak merah, putih, atau kuning. Kalau orang biasa mungkin mikir, ah udahlah, goreng aja tetap enak. Tapi ada beberapa petani super sabar yang mikir beda. Mereka ngerasa, bentar deh, ini ikan dilihat-lihat cakep juga ya. Momen kecil itulah bro yang akhirnya ngubah sejarah. Dari generasi ke generasi bermodal kesabaran tingkat dewa, mereka mengawinkan silang ikan-ikan berwarna ini sampai meledak jadi hobi global raksasa yang kita kenal sekarang sebagai Nishikigoi atau bahasa kerennya permata hidup. Lanjut ke bagian 2, ini favorit gue. Legenda epik Gerbang Naga. Pernah kepikiran gak sih, kenapa banyak orang yang sampai seemosional itu benar-benar punya keterikatan batin sama koi? Jawabannya itu ada di mitos terdalam dari budaya Asia. Sebuah cerita yang meniupkan nyawa dan roh ke dalam ikan ini. Ini bukan sekedar soal genetika atau kontes warna, tapi soal sebuah legenda yang epik banget. Gini ceritanya. Konon di zaman antah berantah, ada ribuan ikan mas yang berenang ngelawan arus Sungai Kuning. Asal lo tahu, Sungai Kuning ini ganasnya minta ampun. Arusnya brutal, nabrak bebatuan tajam, pusarannya mematikan, dan puncaknya, mereka harus ngadepin sebuah air terjun raksasa yang nyaris mustahil buat dilewatin. Namanya Gerbang Naga. Ngeliat rintangan segila itu, hampir semua ikan akhirnya nyerah. Terlalu sakit, terlalu mustahil buat ngelawan alam yang sebuah situ. Tapi, ada satu ikan mas kecil yang nolak buat balik badan. Dia ngelawan arus, dia lompat, kepental, gagal. Dia lompat lagi, kebanting ke batu, gagal lagi. Dia terus-terusan ngelakuin itu walaupun badannya udah hancur babak belur. Sampai akhirnya, dengan sisa tenaga terakhir dan satu lompatan terbesar di hidupnya, dia berhasil nembus puncak air terjun itu. Para dewa yang dari tadi ngeliatin kegigihan gila ikan ini benar-benar takjub. Sebagai hadiahnya, mereka ngubah ikan mas kecil yang penuh luka itu menjadi seekor naga yang luar biasa besar dan berkuasa. Gila, merinding kan bayanginnya?
Kalau kita perhatiin, banyak banget hal di dunia nyata ini yang cuma ngandelin bakat bawaan atau hoki semata. Kalau lo lahir beruntung, jalan hidup lo rasanya cepet, gampang, dan ya mulus aja gitu tanpa alasan yang jelas. Tapi koi sama sekali nggak melambangkan hal semacam itu. Koi itu adalah simbol murni dari kata ketekunan. Ini adalah cerita tentang gimana rasanya berjuang lewatin rasa sakit, bertahan dari hantaman, dan pada akhirnya bertransformasi jadi sesuatu yang baru. Makanya, ikan ini perlahan jadi simbol penyembuhan atau pelarian buat orang-orang yang lagi ngelewatin fase paling berdarah-darah dalam hidup mereka. Entah itu pas lo lagi ngebangun bisnis dari nol dan diremehkan banyak orang, atau berusaha bangkit dari kebangkrutan yang menghancurkan harga diri lo, atau bahkan saat lo lagi berjuang sembuh dari depresi berat. Ikan koi ngajarin kita satu rahasia besar, bahwa penderitaan dan perjuangan berat itulah yang sebenarnya lagi ngubah lo untuk jadi seekor naga. Lo nggak harus punya darah Asia buat bisa ngerasain perasaan pengen nyerah, tapi lo memilih buat nolak menyerah dan terus maju. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, warna, makna, dan uang besar. Di sini semuanya mulai terasa gila. Oke, mari kita naikin dikit energinya karena kita bakal masuk ke ranah pamer kekayaan tingkat tinggi di era modern. Orang-orang super kaya ini bro, mereka nggak asal tunjuk ikan karena warnanya unyu, sama sekali nggak. Setiap pola dan corak warna di tubuh koi itu punya arti spesifik, udah kayak kode rahasia yang terhubung langsung sama ambisi, uang, dan harapan. Coba kita bedah. Kalau lo ngelihat koi yang dominan merah, itu melambangkan cinta, kekuatan tempur, dan energi yang lagi meledak-ledak. Terus, kalau lo seorang pengusaha atau CEO yang ambisius, lo pasti wajib punya koi emas di kolam lo. Kenapa? Karena emas itu simbol mutlak dari kekayaan dan hoki yang nggak putus-putus. Lalu ada koi hitam. Maknanya ini dalam banget, melambangkan lo berhasil bertahan hidup dan ngelewatin masa-masa gelap yang kelam. Kalau putih, itu melambangkan kedamaian mental dan kesucian pikiran. Dan jangan lupain koi kupu-kupu, yang siripnya panjang dan melambai-lambai indah itu, melambangkan keanggunan dan kebebasan mutlak. Jadi bayangin aja, pas lo lagi nongkrong di pinggir kolam koi temen lo yang sultan, sebenarnya lo itu lagi ngebaca papan doa, sejarah hidup dan ambisi besar dari si pemiliknya lewat warna-warna ikan itu. Buat kita-kita yang awam, dengar nama kayak Kohaku, Showa, Sangke, Asagi, atau Tancho itu mungkin terdengar kayak bahasa asing yang nggak ada artinya. Tapi lo harus tahu, di dunia pehobi kelas kakap, ini adalah bahasa dewa. Ini kasta tertinggi dalam dunia ikan. Orang-orang ini bisa berdiri sejam lebih, cuma dia merhatiin satu ikan doang. Mereka bakal ngebedah dan berdebat soal kualitas kulit ikannya, keseimbangan corak merah dan hitamnya, seberapa bersih warna putih dasarnya, sampai postur pas dia lagi berenang tuh harus presisi dan sempurna. Ini beneran persis banget kayak kritikus seni elit yang lagi menganalisis lukisan asli Da Vinci di Museum Louvre. Buat mereka, koi elit ini bukan sekedar hewan peliharaan pelengkap taman, tapi ini adalah karya seni murni yang bernapas. Dan lo tahu kemana semua obrolan soal seni, genetika, dan filosofi ini berujung? Semuanya berujung pada satu angka yang bikin sakit kepala, $1 juta lebih. Ya, lo nggak salah dengar. Di ajang kompetisi lelang yang super intens di Jepang, seekor ikan koi elit yang punya garis keturunan juara bertahan, proporsi tubuh yang absolut sempurna, dan pola warna yang nggak ada cacat sedikit pun, bisa terjual dengan harga di atas $1 juta. Coba deh lo bayangin, gimana caranya lo ngejelasin hal ini ke temen lo yang mikir semua ikan mas itu harganya cuma 5 ribuan di tukang ikan hias pinggir jalan. Ini tuh beda kelas. Ini adalah perpaduan antara genetika berdarah biru, seni hidup, dan gengsi tingkat dewa yang cuma bisa ditebus pakai uang yang sangat amat besar. Tapi tunggu, kegilaannya nggak berhenti di harga yang fantastis doang. Ada fakta lain yang nggak kalah bikin geleng-geleng kepala soal berapa lama mereka bisa hidup. 100 tahun lebih. Pertanyaannya, kenapa ikan ini sebegitu dihormati sama para miliarder dan eksekutif top? Jawabannya karena koi itu tumbuh dengan tempo yang sangat amat lambat. Lo nggak bisa nge-cheat. Merawat mereka butuh disiplin dan kesabaran tingkat tinggi dari perawatnya. Lo nggak bisa maksa koi buat cepet gede pakai suplemen instan, karena kalau lo lakuin itu, warna indahnya bakal pudar dan hancur. Beberapa koi paling legendaris di Jepang bahkan tercatat dalam sejarah hidup lebih dari 1 abad. Karena itu, mereka melambangkan yang namanya kesuksesan jangka panjang. Kalau lo punya kolam koi yang terawat belasan tahun, lo itu seakan lagi ngirim pesan ke dunia luar kalau lo punya stabilitas, lo punya ketahanan mental, dan lo adalah orang yang main di permainan jangka panjang. Ini bukan soal siapa yang paling cepat menang, tapi soal siapa yang bisa bertahan paling lama di arena. Oke, kita masuk ke bagian 4, terapi zen paling ultimate. Sekarang, coba lo rileks dan narik napas pelan-pelan bareng gue. Kita turunin temponya. Tadi kita udah panjang lebar ngomongin sejarah yang keras, legenda yang berdarah-darah, sampai ngomongin duit miliaran. Tapi sebenarnya ada alasan psikologis yang sangat logis dan nyata
kenapa kita, manusia modern ini, sangat butuh ikan ini di dekat kita. Secara psikologis, dan ini diakui sains, duduk ngeliatin koi yang berenang itu benar-benar ngeretas sistem saras di otak lo untuk jadi lebih tenang. Di dunia kita sekarang yang udah super kacau balau, di mana lo selalu stres dikejar deadline, dikit-dikit ngecek notifikasi HP, dan hidup serba buru-buru tergesa-gesa, nah duduk diam di pinggir kolam koi ngasih lo efek penawar yang instan. Gerakan air yang ngalir lambat dan suaranya itu terbukti secara ilmiah bisa nurunin detak jantung dan menenangkan sistem saraf lo yang lagi tegang-tegangnya. Gak ada suara gonggongan kasar, gak ada ikan yang tiba-tiba saling gigit dengan agresif, semuanya serba bisa diprediksi. Gerakannya mengalir, lembut, repetitif. Ibaratnya kolam koi itu adalah bunker rahasia buat lo ngumpet dari berisiknya masalah dunia luar. Makanya nggak heran kalau banyak banget pehobi koi kelas berat yang sering curhat diam-diam. Mereka bilang kalau kolam mereka itu adalah satu-satunya tempat, satu-satunya momen di mana pikiran mereka yang ruwet itu akhirnya bisa melambat dan istirahat beneran. Karena alam itu adil banget bro, dia buta sama status sosial lo. Dia nggak peduli seberapa kaya atau seberapa ditakutinya lo di kantor. Lo nggak bisa neriakin air kolam biar pH-nya tiba-tiba stabil sendiri. Lo juga nggak bisa nyogok atau ngancem ikannya biar dia mau cepet numbuh 5 cm besok pagi. Ngerawat koi itu secara pelan tapi pasti memaksa lo untuk membuang jauh-jauh ego lo dan ngebentuk lo jadi manusia yang jauh lebih sabar. Buat banyak orang sibuk nongkrong di pinggir kolam nungguin ikan-ikan ini makan dari tangan mereka, itu benar-benar jadi satu-satunya momen paling damai dan suci dalam 24 jam siklus kehidupan mereka. Dan ini bagian penutupnya, bagian 5. Terus berenang melawan arus. Dari semua narasi epik yang udah kita obrolin, dari ikan mas pinggir sawah yang berlumpur sampai jadi naga legenda, gue pengen bawa cerita ini kembali ke realita kehidupan lo sendiri, ke medan pertempuran harian lo. Di zaman sekarang ini, kita tuh terlalu sering dicekoki ide, apalagi dari media sosial, kalau yang namanya kesuksesan itu harus selalu dipamerin, harus berisik, harus kelihatan agresif, hustle culture, dan seolah lo harus kelihatan sibuk gila kerja setiap detik. Tapi eksistensi ikan koi ini ngebuktiin sesuatu yang sangat bertolak belakang. Mereka cuma berenang dengan sangat pelan, sangat tenang tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tapi faktanya, mereka berhasil bertahan hidup melintasi sejarah ribuan tahun dan selamat dari badai musim dingin yang mematikan. Terkadang bro, kekuatan sejati itu bentuknya emang sunyi. Kemajuan dalam hidup lo nggak melulu harus diumbar dengan suara keras ke semua orang. Daya tahan yang pelan, ketenangan mental di bawah tekanan, dan konsistensi yang sunyi, justru itulah yang pada akhirnya seringkali menjadi senjata paling luar biasa yang lo punya. Jadi sebagai penutup obrolan asik kita hari ini, gue punya satu pertanyaan buat lo. Ketika hidup lo lagi bener-bener ada di titik terendah, ketika penderitaan berat di depan mata lo itu rasanya persis banget kayak air terjun gerbang naga yang brutal dan nyaris mustahil buat dilewatin, apakah lo bakal memilih untuk nyerah, pasrah ke bawah arus, ataukah lo bakal mengambil jalan si ikan mas dan menolak keras untuk berenang, walaupun rasanya sakit? Coba lo renungin itu baik-baik bro. Sampai jumpa di bahasan mendalam kita yang berikutnya. Keep swimming!